Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya, gimana keadaan semua? Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Tuhan memberkati adik-adik. Dan adik-adik udah siap untuk kita beribadah pada pagi hari ini? Ya, Alkitabnya disiapin, persembahannya disiapin, terutama hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kalian ini mengundang adik-adik semua berdiri. Dan kita akan mulai ibadah ini dengan nyanyi dari Kidung Ceria 215 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan bagi kami, bagi anak-anak pelayan kami dan kami sebagai pelayan, orang tua kami yang hari ini Tuhan berikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan sehingga kami diberi waktu di pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun ibadah di pagi ini Tuhan kami lakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga anak-anak pelayan kami, dan kami mohon saat ini Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami lah kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik duduk kembali. Ya, kita akan nyanyi lagi Kidung Ceria 136. Kidung Ceria 136. Senang sekali Kakak Tasya bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Nah, kita sebelum memulai membaca firman dan mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak TK untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Kau menyertai kami, ampuni dosa dan salah kami, dan Kau berkati Kakak Tasya agar dapat mengajar dengan baik dan dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang buka Alkitabnya dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Hosea ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah ketemu, Kakak Tasya akan membacakan. Tapi adik-adik juga membaca ya dari rumah. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan.
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Allah, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, Kakak Tasya mau tanya, apakah adik-adik mengasihi papa dan mama? Udah gitu, apakah adik-adik mengasihi kakak dan adik? Wah, pintar banget kalau adik-adik mengasihi mereka semua. Adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu juga mengasihi adik-adik dan kakak Tasya loh. Apa buktinya? Iya, Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik di saat senang, di saat susah, di saat adik-adik sehat maupun di saat adik-adik sakit. Di saat adik-adik punya nilai bagus ataupun punya nilai kurang bagus. Nah, kalau adik-adik sedang sakit atau nilainya kurang bagus atau sedang sedih, bukan berarti Allah Bapa tidak mengasihi adik-adik loh. Allah Bapa tetap mengasihi adik-adik. Allah Bapa mengizinkan itu terjadi supaya adik-adik punya kehidupan yang lebih baik. Contohnya apa? Misalnya nih, adik-adik dilarang papa mama main hujan-hujanan, tapi adik-adik gak mau dengerin. Akhirnya adik-adik sakit. Nah, sebenarnya tuh Allah Bapa mengasihi adik-adik supaya adik-adik tahu bahwa sakit di rumah itu rasanya gak enak. Adik-adik gak bisa tidur, makan juga jadi gak enak kan rasanya ya. Nah, abis itu adik-adik pasti tahu kalau orang tua atau papa mama bilang jangan main hujan karena nanti sakit, berarti harus diapa? Harus didengarkan. Pinter adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Tasya tanya, gimana ya cara adik-adik tahu bahwa Allah Bapa itu mengasihi adik-adik? Nah, Kakak Tasya kasih tahu nih jawabannya. Caranya adik-adik harus tekun terhadap firman Tuhan dan terhadap Allah Bapa. Gimana caranya? Tekun berdoa, tekun membaca firman. Nah, jangan-jangan adik-adik bingung nih, tekun itu apa sih Kakak Tasya? Nah, tekun itu artinya sungguh-sungguh. Tekun itu artinya rajin, melakukan hal tidak dengan setengah hati. Harus ikhlas, itu namanya tekun. Jadi berdoa tidak disuruh oleh papa mama, tapi karena adik-adik rindu untuk datang berbicara kepada Allah Bapa. Disuruh datang ke IMPA online nih. Nah, itu juga namanya adik-adik tekun. Nah, adik-adik, minggu ini kita juga merayakan HUT Pelkat PKLU. Jadi opa oma adik-adik sedang merayakan HUT-nya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau opa oma itu adalah contoh sosok yang sangat tekun terhadap firman Tuhan. Karena mereka sudah hidup lebih lama dari kita, jadi mereka juga sudah lama mengenal Tuhan Yesus, sudah rajin membaca firman Tuhan. Makanya kalau adik-adik dinasehati sama opa oma harus didengarkan, karena opa oma itu juga wakil Tuhan adik-adik. Kakak Tasya punya cerita loh tentang dua orang sahabat. Yang satu sifatnya tekun, tapi yang satu lagi dia tidak tekun. Mau tahu ceritanya? Yuk kita lihat video berikut ini. Ini adalah cerita dua sahabat bernama Erin dan Kelly. Erin adalah anak yang rajin, sedangkan Kelly sangat pemalas. Kelly selalu mengambil jalan pintas untuk apapun. Ketika ada kerja kelompok, Kelly akan kabur untuk bermain sehingga tidak ada tugas yang ia kerjakan. Dia tidak pernah merapikan mainannya setelah bermain. Di sekolah, dia tidak pernah mengumpulkan PR tepat waktu karena dia lebih memilih bermain daripada mengerjakannya. Yang dia sukai hanyalah bermain dan tidur. Suatu hari di sekolah, Mrs. Jane, guru mereka, mengumumkan kalau akan ada perlombaan menulis cerita. Dan semua murid yang ceritanya bagus akan mendapatkan hadiah menarik. Semua anak sangat antusias dan senang. Erin dan Kelly juga sangat antusias dan senang.
Mereka sudah membayangkan apa saja yang akan mereka lakukan dengan hadiah-hadiah yang didapat. "Oh Kelly, aku sangat senang," kata Erin. "Kita harus mulai mempersiapkannya." "Oh, aku tidak perlu persiapan," kata Kelly. "Silakan kalau kamu mau mempersiapkannya. Aku akan mengerjakan sebelum hari pengumpulan." Dan Erin bekerja sangat keras untuk lomba tersebut. Dia pergi ke perpustakaan untuk membaca. Dia bertanya pada gurunya dan meyakinkan dirinya kalau karyanya bagus. Ketika dia bekerja keras mengerjakan ceritanya, Kelly malah bermain dan bermain. "Kenapa kamu sangat rajin, Erin?" Kelly tertawa. "Kita akan bermain dan bersenang-senang. Dan malam sebelum hari terakhir, aku akan menulis ceritanya dengan cepat," kata Kelly. "Selamat bersenang-senang, Erin, dan jangan terlalu rajin. Hidup itu harus dinikmati." Tetapi Erin tidak berhenti. Dia tetap bekerja keras mengerjakan tulisannya. Sore hari sebelum hari pengumpulan, Kelly masih bermain. Dia pergi ke taman dan melompat-lompat. Dia bermain dan bermain. Ketika akhirnya tiba di rumah untuk mengerjakan ceritanya, dia sudah kelelahan. Dia kelelahan sampai dia tertidur di atas mejanya. Dan esok paginya dia bangun. Dia kaget. "Oh tidak, aku kemarin kelelahan sehingga tidak mengerjakan ceritaku." Dia menangis. Ketika dia sampai di sekolah, tidak ada cerita untuk dikumpulkannya. Dan semua teman-temannya mengumpulkan karya mereka. Dan Erin menjadi yang terbaik di kelas karena dia mengerjakan karyanya dengan sangat keras dan mendapat banyak hadiah. "Oh, kuharap aku mendengarkanmu," Kelly berkata kepada Erin. "Aku memang malas dan tidak rajin mengerjakan ceritaku. Dan sekarang aku tidak mendapat hadiah apapun. Tapi aku belajar sesuatu, bahwa kemalasan tidak pernah menghasilkan apapun." Nah, adik-adik gimana? Ternyata kalau adik-adik tekun, adik-adik akan membuahkan hasil yang baik kan? Kalau adik-adik tekun belajar, adik-adik bisa menggapai cita-cita adik-adik setinggi apapun. Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi pilot? Semua itu pasti bisa asal adik-adik tekun. Tekun belajar, tekun sekolah, dan jangan lupa selalu tekun berdoa menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus tetap ada di hati adik-adik semua. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Layan, baik anak TK maupun anak kecil, anak tanggung. Nah, kita akan respon firman Tuhan dengan Kidung Ceria 22. Kidung Ceria 22. Kasih Bapakku yang selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati akan bangsa kami, Tuhan berkati akan kehidupan akan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang terlibat di dalam pekerjaan di pemerintahan. Tuhan berkati agar mereka juga diberikan kesehatan. Juga di Bekasi, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh muka bumi, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Tuhan tahu Tuhan kami beribadah hanya melalui online, tapi kami mengucap syukur walaupun secara online jemaat dapat mengikuti ibadah atau anak-anak layan atau adik-adik layan dapat mengikuti ibadah melalui online di rumah mereka masing-masing. Berkati akan adik-adik kami agar mereka tidak jemu-jemu untuk beribadah bersama-sama dengan kami.
Kami menyerahkan Bapak Pendeta John Marlin Tambunan ya Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit Cikini. Tuhan memberkati akan Bapak Pendeta, berikan dia kekuatan, kesehatan agar obat-obatan yang dia minum dan makanan dia makan menjadi kekuatan baginya. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Bagi Ibu Kasih, Ibu Rahel yang kalau Tuhan berkenan besok akan keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, Tuhan memberkati akan Ibu Kasih kami, Ibu Rahel. Kedua anak kekasih Josie dan Joshua, Tuhan memberkati. Ibu Pendeta Rosa bersama dengan keluarga, Tuhan berkati. Ibu Pendeta Debbie Tohata, Tuhan berkati. Pendeta Vega Sarasak, Tuhan berkati ya Bapa. Kami serahkan akan seluruh jemaat kami GPIB Harapan Indah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak layan Tuhan yang sudah bercerita bagi adik-adik kami. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, baik yang sudah berumah tangga maupun yang sedang bekerja atau dalam pekerjaan. Tuhan memberkati adik-adik layan kami yang di rumah. Tuhan berkati ya Bapa, berikan mereka sukacita, damai sejahtera ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Udah siap persembahannya? Iya, persembahannya disiapin. Oke, nah kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 217 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Ya, persembahannya diberikan. Kita nyanyi ayatnya yang ketiga ya adik-adik. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak ini mau menyampaikan dulu ya persembahan yang tadi adik-adik berikan. Nanti minta tolong mama dan papa bawa ke gereja ya. Ya, oke. Mari kita berdoa. Adik-adik berdiri semua untuk kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, terutama berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui pekerjaan orang tua kami. Kami percaya ketika kami memberikan persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kami. Tapi kami percaya ketika persembahan yang kami berikan ini, anak-anak lain kami berikan ini Tuhan,
Engkau berkati persembahan ini dan dapat digunakan untuk pelayanan kasih Tuhan, khususnya di gereja Harapan Indah. Dan ajarkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan berdiri semuanya untuk kita akan terima berkat, yaitu doa pulang untuk ibadah selesai. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 233. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, walaupun di rumah masing-masing, mari adik-adik kita berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu ibadah pelayanan anak, walaupun dari rumah ke rumah untuk adik-adik kami. Biarlah Tuhan senantiasa mereka mau bersama-sama dengan orang tua mereka untuk beribadah. Tuhan berkati adik-adik layan kami Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pendidikan mereka. Sebentar lagi Tuhan ibadah ini akan kami tutup Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali lagi nanti di minggu depan. Amin.